Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi, NIM B2406129, kelas A2, Prodi S1 Kebidanan. Dosen pengampu Ibu Arifah Usman, SST MKes. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan dalam kebidanan, framework aspek legal dan regulasi kebidanan. Pelanggaran informal consent dalam tindakan medis. Pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan informasi yang relevan dari kasus. Data subjektif, keluhan pasien Nyonya A tentang rasa tidak puas dan trauma akibat tindakan episiotomi tanpa penjelasan. Data objektif, rekam medis persalinan, kondisi pasien dalam persalinan, dokumentasi tindakan episiotomi dan prosedur yang dilakukan bidan S. Kedua, identifikasi diagnosis atau masalah. Menentukan masalah utama berdasarkan data. Masalah medis, distosia bahu yang memerlukan tindakan episiotomi sebagai solusi. Masalah legal, tidak adanya informed consent sebelum tindakan medis. Masalah psikologis, trauma emosional pasca persalinan pada Nyonya A akibat kurangnya komunikasi. Ketiga, identifikasi masalah aktual dan potensial. Masalah aktual, pelanggaran informed consent, ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan, trauma emosional pada pasien. Masalah potensial, risiko pasien mengajukan tuntutan hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap klinik kebidanan. Keempat, identifikasi kebutuhan tindakan segera, merumuskan tindakan yang harus segera dilakukan, mengadakan mediasi antara bidan S dan Nyonya A untuk mengatasi keluhan pasien, memberikan edukasi kepada pasien tentang alasan pentingnya tindakan episiotomi dalam kondisi darurat, kemudian menyiapkan dokumentasi yang terkait tindakan medis yang dilakukan. Kelima, merencanakan manajemen yang komprehensif, merumuskan rencana manajemen untuk menyelesaikan masalah. Aspek pertama yaitu aspek medis, menyusun SOP khusus untuk prosedur informed consent termasuk dalam situasi darurat. Aspek kedua yaitu aspek legal, mengadakan pelatihan mengenai aspek hukum kebidanan bagi seluruh staf klinik. Aspek ketiga, aspek psikologis, memberikan konseling kepada Nyonya A untuk membantu mengatasi trauma emosional. Aspek keempat, aspek administrasi, memastikan semua tindakan medis di masa depan didokumentasikan dengan baik, termasuk persetujuan pasien. Keenam yaitu implementasi rencana, melakukan pertemuan dengan pasien untuk mediasi, memberikan pelatihan kepada bidan S tentang pentingnya komunikasi dengan pasien, menerapkan SOP terkait informed consent di klinik, memantau perkembangan kondisi emosional pasien melalui konseling. Ketujuh, evaluasi, menilai apakah mediasi berhasil menyelesaikan keluhan pasien, apakah SOP baru telah disiapkan dengan baik dalam praktek sehari-hari, memantau tingkat kepuasan pasien lain terhadap pelayanan klinik setelah implementasi perubahan, meninjau apakah langkah-langkah ini mencegah kejadian serupa di masa depan. Sekian dan terima kasih.